Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Powerpuff Universitas Pertamina akan mempresentasikan hasil valuasi saham PT Samudra Indonesia. Setelah melakukan analisis dan valuasi saham, kami memberikan rekomendasi buy terhadap saham SMDR dengan target harga Rp810 dengan memperhitungkan jumlah lembar saham setelah stock split pada 31 Januari 2023 sebanyak 16.375.600.000 lembar saham dan adanya potensi kenaikan harga sebesar 122,42% dari harga penutupan pada 23 Mei 2023 sebesar Rp364. Rekomendasi buy tersebut kami berikan setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya prediksi pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki pasar logistik yang cukup besar, pasar logistik Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 6% setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Samudra. Pertumbuhan tersebut mempengaruhi proyeksi pertumbuhan kinerja Samudra Indonesia yang optimis stabil hingga 5 tahun ke depan. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan PT Samudra Indonesia Tangguh yang berdiri pada 13 November 1964 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik. Samudra Indonesia menjadi salah satu perusahaan penyokong perekonomian maritim. Samudra melakukan IPO pertama kali pada 5 Juli 1999 dengan kode perdagangan sahamnya yaitu SMDR. Hingga saat ini, pemegang saham mayoritas Samudra adalah PT Samudra Indonesia Tangguh sebesar 57,9% dan 27,1% dimiliki oleh masyarakat. Tak hanya di Indonesia, Samudra juga melakukan IPO di Singapore Stock Exchange melalui anak perusahaannya yaitu Samudra Shipping Line. Pendapatan Samudra 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, terutama pada revenue drivers, yaitu lini bisnis shipping. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan logistik dan volume angkut, terutama untuk transportasi peti kemas. Sepanjang tahun 2021, pendapatan di hampir semua lini bisnis Samudra mengalami peningkatan dari tahun lalu. Lalu dari analisis ekonomi global menurut OECD diproyeksikan akan melambat hingga tahun 2024 yang disebabkan oleh peningkatan inflasi, keyakinan pasar melemah dan ketidakpastian yang tinggi. Namun berbanding terbalik dengan perekonomian di kawasan Asia Pasifik yang diprediksi oleh ASEAN Development Bank akan mengalami peningkatan sebesar 4,8% di tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh pelonggaran pembatasan pandemi sehingga konsumsi, pariwisata, dan investasi kembali meningkat. Hal ini sejalan juga dengan inflasi di kawasan Asia Pasifik yang diprediksi akan menurun di tahun 2023 dan 2024, namun tetap harus diwaspadai karena adanya ketidakpastian jangka waktu invasi Rusia ke Ukraina. Sepanjang tahun 2022, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan yang positif dan diprediksi akan terus tumbuh dengan angka sebesar 4,7% di tahun 2023 dan 5,1% di 2024. Menurut laporan BPS tahun 2023, peningkatan inflasi karena pelonjakan kelompok pengeluaran dengan urutan tertinggi adalah kelompok transportasi, sebesar 13,59% yang tidak terlepas dari dampak penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Hingga triwulan 1 2023, neraca perdagangan dalam kondisi surplus di tengah ketidakpastian global, sehingga terlihat bahwa PT Samudra Indonesia memiliki peluang dari segi ekonomi di tahun 2023, khususnya pada kegiatan ekspor. Peningkatan ekspor akan membuat permintaan logistik perusahaan semakin meningkat. Selain itu, perusahaan dapat memperluas jaringan dengan mengembangkan bisnis sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan. PT Samudra Indonesia menerapkan sistem kepengurusan Dewan dua tingkat, yaitu Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Santi Lasminingsih Pospo Sucipto sebagai Komisaris Utama dan Bani Mulia sebagai Direktur Utama, serta dibantu oleh beberapa organ lainnya yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Hingga tahun 2020, SMDR terus memperbarui dan menambah kebijakan terkait GCG untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bisnis secara bersama-sama. Oleh karena itu, pada tahun 2022 SMDR meraih Best of the Best Non-Capitalization dari ajang CSA yang salah satu indikator penilaiannya adalah GCG. Berdasarkan penilaian ESG hingga 10 Mei 2023, SMDR menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin membaik dengan menunjukkan nilai ESG yang meningkat dengan nilai sebesar 24,46. Nilai tersebut tentunya lebih tinggi dibanding pesaingnya sehingga menjadi dampak positif bagi SMDR untuk terus memberi kepercayaan lebih pada stakeholder untuk menjalankan bisnis. Pertumbuhan perdagangan global diprediksi akan melambat menjadi 1,7% pada 2023. Pelambatan tersebut terjadi sebagai dampak dari konflik di Ukraina, inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang lebih ketat, dan ketidakpastian pasar keuangan. Sedangkan arus peti kemas global diprediksi akan mencapai 973 juta square equivalent unit pada 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 4,4% untuk 5 tahun ke depan. Para emiten pelayaran di Indonesia memandang positif sektor pelayaran pada 2023 dan mengalokasikan capital expenditure yang cukup besar.
Kami melakukan analisis menggunakan Porter's Five Force. Yang pertama adalah Threat of New Entrants dengan skor 2/5, karena hambatan masuk di industri ini masih sangat besar bagi pendatang baru, seperti hambatan masuk ekonomi, hambatan perizinan, dan hambatan lainnya. Yang kedua adalah Rivalry among Existing Firm. Kami memberikan skor 4/5. Ditinjau dari ROA, ROE, dan ROI beberapa perusahaan pelayaran domestik 5 tahun terakhir, Samudra masih berada di belakang pesaingnya. Selain itu, kinerja perusahaan-perusahaan pelayaran selama tahun 2022 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Samudra menghadapi ancaman yang cukup besar dari para kompetitornya, baik domestik maupun global. Yang ketiga adalah Threat of Substitute Products or Service dengan skor 1/5. Sebagai anak perusahaan PT Samudra Indonesia Tangguh, dapat dikatakan bahwa Samudra Indonesia tidak menghadapi ancaman dari produk atau jasa substitusi. Samudra Agencies memiliki layanan yang luas dan terintegrasi, mulai dari pengangkatan darat, udara, dan laut. Yang keempat adalah Bargaining Power of Buyers dengan skor 2/5. Meningkatnya volume perdagangan, maritime freight volume, dan ekspor Indonesia menjadi gambaran bahwa terjadi peningkatan jumlah buyers. Demand yang meningkat relatif akan menurunkan power of buyers. Yang terakhir adalah Bargaining Power of Suppliers dengan skor 3/5. Ancaman dari kekuatan tawar-menawar suppliers dapat dikategorikan cenderung kuat karena jumlah pemasok yang sedikit. Untuk melihat posisi persaingan di pasar domestik dan Asia Pasifik, kami menggunakan BCG Matrix. Melalui analisis di pasar domestik, dapat disimpulkan bahwa Samudra merupakan market leader dan termasuk kategori stars di pasar domestik dengan pangsa pasar yang besar dan pertumbuhan revenue di atas rata-rata industri. Namun hasil berbeda ditunjukkan dalam BCG Matrix di pasar Asia Pasifik. Samudra berada di kuadran question mark yang menandakan bahwa Samudra memiliki pangsa pasar yang kecil, namun tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dibanding kompetitornya. Selanjutnya pada analisis keuangan, pendapatan SMDR mengalami pertumbuhan sebesar 87% pada tahun 2021 yang dikarenakan adanya peningkatan permintaan logistik dan volume angkut disertai dengan peningkatan tarif angkutan sebesar 141% sebagai dampak dari kebijakan pembatasan selama pandemi COVID-19. Total aset SMDR juga meningkat sebesar 52% sebagai dampak dari aksi pertambahan aset untuk kegiatan operasional. Lalu struktur permodalan SMDR 5 tahun terakhir didominasi oleh utang karena aksi penambahan aset yang dianggarkan melalui utang. Namun di tahun 2022, permodalan SMDR mulai didominasi oleh ekuitas karena adanya kenaikan laba. Mengikuti revenue, ROI dan ROA SMDR mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun diprediksi akan kembali stabil di tahun 2023 hingga 2027 dengan rata-rata 1,35% dan 0,81%. Rasio profitabilitas yang dilihat dari gross profit margin, net profit margin, dan operating profit margin menunjukkan pergerakan yang fluktuatif di 5 tahun terakhir karena adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 dan diprediksi akan tumbuh stabil pada 2023 hingga 2027. Rasio liabilitas SMDR meningkat secara stabil dikarenakan peningkatan jumlah utang disertai dengan peningkatan jumlah aset dan kas. SMDR juga dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancarnya karena angka rasio berada di bawah 1. Rasio DAR mengalami peningkatan dikarenakan adanya aksi korporasi perusahaan yang menambah aset untuk kegiatan operasional dengan utang. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan pada rasio DAR. Namun di tahun 2023 hingga 2027, rasio DAR dan DAR diprediksi akan turun secara stabil. Lalu valuasi saham SMDR dilakukan menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm, dengan risk free rate didapatkan dari hasil perhitungan yang menggunakan metode referensi dari Aswad Damodaran, yaitu berdasarkan pada surat utang negara yang jatuh tempo selama 5 tahun dikurangi dengan default spread. Untuk perhitungan beta didapatkan dari perhitungan data historis saham SMDR dan IHSG selama 10 tahun terakhir. Dan risk premium yang didapat dari perhitungan expected market return dikurangi dengan risk free rate, di mana expected market return didapatkan dengan menggunakan metode CAGR dengan periode selama 37 tahun terakhir, sehingga didapat WACC sebesar 11,58%. Pada perhitungan ini dengan pertumbuhan perusahaan 3% dan WACC sebesar 11,58%, maka didapat target harga dari nilai wajar ekuitas SMDR adalah Rp810 per lembar. Terdapat potensi kenaikan 122,42% dari harga penutupan pada 23 Mei 2023 sebesar Rp364 yang dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan penjualan di PT Samudra Indonesia sebagai akibat perencanaan strategis yang berfokus pada lini bisnis yang memiliki profit margin tinggi serta peningkatan prospek perekonomian pasca pandemi COVID-19. Lalu kami melakukan analisis sensitivitas untuk melihat setiap perubahan 1% pada WACC dan growth dengan hasil seperti yang ada pada tabel. Dari valuasi saham yang telah dilakukan, maka kami memberi rekomendasi buy pada saham PT Samudra Indonesia. Investor tentunya mempertimbangkan banyak aspek dalam memilih perusahaan yang tepat, salah satunya dengan melihat risiko. Kami melihat risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, dan risiko perubahan nilai tukar sebagai risiko yang paling mengancam. Risiko likuiditas dapat mempengaruhi keuangan perusahaan, risiko tingkat bunga dapat menurunkan nilai pasar dari investasi perusahaan, sedangkan risiko perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset akibat depresiasi hingga pendapatan perusahaan.
Sekian pemaparan dari kelompok Powerpuff, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.